Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Editya Nurdiana di DNA Business Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin masih seputar tema filsafat yang tidak akan pernah selesai. Kemudian filsafat ini sifatnya adalah berkaitan dengan semua apa yang ada di dunia ini, karena kemarin Prof mengatakan bahwa filsafat itu adalah the matters of science. Telah hadir di studio kali ini masih dengan narasumber yang sama, Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna MAG. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Edi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, melanjutkan pembicaraan kita kemarin. Pertama itu daripada hakikat filsafat, kemudian filsafat itu menurunkan ilmu pengetahuan. Sekarang puncaknya. Banyak orang yang berpikiran, kamu jangan belajar filsafat. Kenapa? Karena kalau belajar filsafat itu kamu gila. Karena filsafat itu adalah kebebasan berpikir yang tiada henti. Kemudian katanya, ini konon katanya, bahwa orang yang berfilsafat itu banyak yang murtad, Prof. Banyak yang ateis. Banyak yang tidak mempercayai tentang apa yang terjadi hari ini adalah ada yang mengatur, ada yang menskenario-kan yang kita sebut dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Prof, filsafat dan agama itu sebetulnya bagaimana, Prof? Nah, kalau kita sudut pandangnya dari filsafat nih, Pak Edit, agama sendiri lahir karena pertimbangan filosofi. Konsep ketuhanan antara satu manusia dengan manusia lain berbeda. Betul ya. Nah, mengapa konsep ketuhanan antara satu manusia dengan manusia lain, antara satu generasi dengan generasi lain itu berbeda? Karena gagasan ketuhanan itu dikonstruksi dalam wilayah berpikir manusia. Dan karena itu berada pada wilayah berpikir manusia, maka dalam konteks tertentu ya, sekali lagi saya katakan dalam konteks tertentu, agama tidak mungkin mengabaikan kepada apa yang disebut sebagai filsafat. Saya ingin ngambil contoh misalnya, ketika Nabi Muhammad itu melakukan kholwat di Gua Hira selama 40 hari 40 malam, Nabi Muhammad melakukan kegiatan apa? Nabi Muhammad itu kan melakukan proses kegiatan yang kita sebut sebagai perenungan kan. Nah, perenungan itu dalam konteks tertentu itu berpikir mendalam, itu yang berpikir radikal, itu berpikir universal, itu adalah berpikir filosofi. Coba perhatikan oleh Om Edit. Ayat pertama Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad itu dengan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu Muhammad dengan menyebut nama Tuhan yang maha pemelihara itu, yang maha menciptakan itu kan. Nah, itu coba kita perhatikan. Lalu menurut banyak ahli tafsir kan Nabi mengatakan ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Mengapa tidak bisa membaca Nabi? Apakah Nabi tidak bisa membaca teks per teks? Bukan begitu. Tetapi Nabi belum melakukan riset terhadap alam. Kata ismu rabbik di situ itu mengandung alam dan berbagai fenomena yang terdapat pada alam. Nah, jadi sangat keliru kalau kita mengatakan bahwa filsafat itu akan menjauhkan manusia dari agama, dari Tuhan. Itu sangat keliru sekali. Tadi Pak Edit mengatakan banyak filosof yang menjadi ateis. Betul. Ya mungkin 1-2 ada filosof yang kemudian menjadi ateis. Tetapi jutaan, bahkan mungkin lebih banyak daripada yang menjadi ateis, para filosof justru menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Saya ingin ambil contoh misalnya Galileo Galilei. Ya, betul ya. Galileo Galilei itu yang menemukan teleskop kan? Betul. Nah, ketika teleskop dia berhasil temukan di sebuah pisah yang dia gagal, yang miring itu, kemudian dia membangun lagi pisah kedua yang tegak berdiri. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Galileo Galilei pada saat teleskop yang dia buat itu melihat alam dan berbagai fenomena yang terdapat padanya? Galileo Galilei mengatakan bahwa tidak mungkin alam ini tercipta dan demikian teraturnya kalau tidak ada yang memeliharanya. Oke, lanjut Prof. Begini, kenapa tadi saya membuat statement banyak orang mengatakan bahwa jangan belajar filsafat, nanti kamu gila, nanti kamu ateis, nanti kamu jauh dengan Tuhan. Salah satu contoh kasusnya adalah begini. Teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet, itu menjadi satu pertentangan bagi kalangan yang memiliki keyakinan tertentu. Contohnya saya yang memiliki keyakinan Islam, bahwa kita bukan berasal dari monyet. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi satu momok orang-orang jangan belajar filsafat. Pertanyaan saya kalau demikian,
filsafat itu sebetulnya bagian dari agama atau agama bagian dari pada filsafat, atau agama itu adalah closing dari filsafat menurut Prof? Pertama saya karena tadi menyebut kata siapa penemu teori evolusi Darwin itu atau Charles Darwin itu. Charles Darwin itu apakah dia bobotnya lebih sebagai filosof atau lebih sebagai ilmuwan? Sebenarnya kan dia lebih sebagai ilmuwan. Betul ya, ya. Dia mencoba untuk melakukan analisis tentang proses regenerasi manusia. Yang kemudian sebetulnya dia tidak pernah menyimpulkan bahwa manusia berasal dari kera, enggak. Tetapi karakter tertentu yang terdapat di batok kepala manusia yang kita sebut sebagai otak itu memiliki kemiripan dengan simpanse sebetulnya. Dari fisiklinya. Iya. Nah, tetapi itu dia tidak pernah menyebutkan seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Itu semua kesimpulan kita yang menyimpulkan sesuatu secara terburu-buru terhadap pikiran Charles Darwin. Tetapi Charles Darwin yang berpikir begitu pun sebetulnya dia bukan sebagai seorang filosof, tetapi dia sebagai seorang ilmuwan yang mencoba melakukan penelitian terhadap sejarah perkembangan manusia. Lihat dari sisi pendekatan biologis gitu kan. Nah, sebetulnya begitu. Nah, kemudian kalau tadi ada pertanyaan apakah filsafat itu menjadi produk agama atau agama menjadi produk produk dari filsafat gitu atau ya, closing atau closing penutup. penutupnya. Nah, sebetulnya tidak bisa dikatakan begitu, tetapi filsafat dan agama itu dua hal yang saya kira kalau kita ibaratkan seperti rel kereta api, itu rel kereta api kiri dan kanan. Jadi sesuatu akan berjalan dalam konteks yang bagus, yang istakim gitu ya, itu ketika fungsi dari rel kiri dan rel kanan ini sama-sama berfungsi dengan baik. Saya misalnya ingin ngambil contoh. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa tafsir terbaik dalam ayat Al-Quran itu harus ditafsirkan oleh Al-Quran lagi. Sampai pada kalimat itu berarti seolah-olah tidak butuh terhadap filsafat kan? Iya betul ya. Nah, tetapi orang lupa menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lain itu membutuhkan cara kerja logika. Dan ketika cara kerja logika itu dimainkan, berarti filsafat digunakan. Ya, Itu yang tadi saya katakan bahwa sesungguhnya banyak orang yang telah melakukan tindakan-tindakan kehidupannya dengan menggunakan tindakan-tindakan filosofi, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya sedang menggunakan langkah-langkah filosofi itu. Oke, satu lagi, ini pertanyaan lagi yang sangat menarik juga. Tadi di awal dikatakan banyak orang yang takut dengan filsafat. Kenapa takut? Karena orang-orang yang berfilsafat, apalagi ahli agama yang berfilsafat, itu orangnya aneh-aneh katanya Prof. Contoh, Sufi. Sufi itu tidak menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya, tidak normal. Kemudian biksu dan mungkin di agama-agama yang lain juga sama seperti itu. Itu kira-kira menurut Prof, apakah seorang filsuf yang agamis itu, yang religius itu adalah orang-orang yang memang melahirkan sesuatu yang aneh, atau karena memang harus begitu kalau seorang filsuf yang religi itu gitu, Prof? Bagaimana, Prof? Jadi begini Pak Edit ya, pertama kalau tadi menyebut kata sufi juga ya. Tapi sebelum saya ke situ, saya ingin menjelaskan dulu begini. Orang sebetulnya mulai berkembang dengan kuat khususnya di kalangan dunia Islam ya. Karena di dunia Kristen, mohon maaf, itu penolakan terhadap filsafat itu lebih keras ya. Lebih kuat itu. Ternyata ada juga agama yang menolak tentang kehadirannya filsafat. Oh, banyak sekali. Dan termasuk Kristen itu yang paling kuat kan. Bahkan Kristen itu awal-awalnya menganggap bahwa filsafat itu sebagai sesuatu yang bid'ah, khurafat, dan tahayul. Nah, gitu. Contoh banyak kasus lah, misalnya kasus Hipatia itu kan dibunuh ya. Perpustakaannya dibakar itu di Iskandaria, kemudian kulitnya dikelupas, tulangnya dibakar juga. Dan kemudian orang yang melakukan tindakan itu diberi gelar santo kan oleh Paus kan. Nah itu di dalam Kristen juga begitu. Nah di dalam Islam juga ada kegiatan-kegiatan yang anti filsafat, dan kalau kita mencoba merenung sedikit tentang itu, sebetulnya bermula ketika Al-Ghazali mengeluarkan sebuah buku judulnya Tahafutil Falasifah. Jadi penolakan terhadap filsafat. Cuman orang itu sering kali keliru memahami bahwa yang disebut dengan penolakan Al-Ghazali terhadap filsafat itu adalah pada cara kerja filsafat yang dibangun oleh Ibnu Sina, Ar-Razi dan Al-Farabi. Kan pada tiga hal saja. Pada soal kekadiman alam, ya, kemudian pada soal kebangkitan kelak di akhirat, gitu kan. Pada soal apakah Tuhan mengetahui hal-hal terinci atau tidak. Sebetulnya pada soal-soal yang tidak terlalu spektakuler. Tetapi Al-Ghazali itu
anti terhadap pikiran-pikiran filosofi yang dibangun oleh Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Farabi itu. Tidak mengharamkan pada semua sistem kefilsafatan. Dan Al-Ghazali sendiri sebetulnya adalah penganut dari paham filsafat juga. Bedanya kalau Ibnu Sina dan kawan-kawan menganut madhab filsafatnya Aristoteles, sehingga dia disebut sebagai Aristotelian kan. Nah, sementara kalau Al-Ghazali itu menganut pendekatan filsafat yang Sokrates, yang Sokrates dan kemudian Plato sedikit gitu ya, jadi agak sedikit platonik. Jadi perbedaannya karena perbedaan madhab di dalam melihat sesuatu. Ini akan persis sama seperti sebetulnya ketika para wali itu menghakimi Siti Jenar sebagai seorang yang sesat begitu ya. Dianggap sesat. Kenapa? Karena Siti Jenar menggunakan pendekatan tasawuf, sementara para wali yang lain menggunakan pendekatan fikih kan. Jadi pendekatan fikih dan pendekatan teologi itu tidak bisa digunakan untuk melihat orang dalam pendekatan yang berbeda. Jadi Al-Ghazali menggunakan pendekatan Sokrates menggunakan pendekatan Plato, melihat filsafat yang dibangun oleh Ibnu Sina dan kawan-kawan yang menggunakan pendekatan Aristotelian. Oke, tadi Prof, mengulang kembali. Ini mungkin saya mewakili pertanyaan dari masyarakat awam baik itu dari kacamata filsafat maupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Tadi dikatakan bahwa orang yang berfilsafat itu perilakunya aneh. Betul apa enggak, Prof? Tidak betul. Justru kalau orang yang berfilsafat itu, pernah juga saya katakan, itu orang yang justru mampu menunjukkan wataknya yang dalam banyak kasus tadi toleran. Itu kan, dalam banyak kasus. Tetapi dalam konteks tertentu seorang filosof itu seperti juga anjing yang menggonggong. Jadi anjing yang menggonggong, yang mencari tulang, yang dia ingin temukan di mana tulang itu ada. Jadi sekalipun disimpan di balik pecinya Pak Edit itu, anjing akan selalu menggonggong untuk mencari. Tidak pernah berhenti mencari. Tetapi tadi sebenarnya ada satu hal yang belum saya jawab terkait dengan apa betul misalnya seorang ahli sufi itu adalah seorang filosof. Di masa lalu sebelum Al-Ghazali hampir bisa dipastikan semua filosof itu adalah seorang sufi dan seorang sufi itu adalah seorang filosof. Kalau kita menyebut nama Ibnu Tufel, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, Ar-Razi, itu adalah dia sebetulnya bukan hanya murni sebagai seorang filosof, tetapi juga dia adalah sebagai seorang sufi. Nah, ketika Al-Ghazali ini berhasil ya mengelaborasi pemikirannya kepada masyarakat yang lebih luas, budaya masyarakat Muslim ini berubah dari orang-orang yang berpikir dan bertindak sangat rasional, dirubah mindsetnya oleh kerangka berpikir Al-Ghazali yang kemudian pertimbangan-pertimbangan rasional itu dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan oleh pertimbangan-pertimbangan nas. Maka gagasan Al-Ghazali tasawuf yang sebelumnya sangat falsafi itu dirubah menjadi tasawuf yang bersifat amali. Jadi keberhasilan Al-Ghazali yang sangat luar biasa itu adalah dia mampu mengkonstruksi sebuah gagasan tentang prinsip-prinsip dasar bertasawuf yang tadinya sangat filosofis menjadi amali. Tidak benar kalau ada anggapan bahwa berfilsafat itu justru melahirkan orang yang jauh dari agama, betul ya? Menjauhkan dari Allah gitu ya. Nah, cuman cara orang mendapatkan kebenaran dengan pendekatan filsafat dan pendekatan agama itu yang berbeda. Di prosesnya berarti ya? Di prosesnya yang berbeda. Jadi cara menemukan kebenaran dalam pendekatan agama biasanya sering disebut sebagai tanajul kan. Jadi sesuatu yang diturunkan. Nah, sementara orang-orang filsafat itu berupaya untuk menemukan kebenaran dengan caranya sendiri, yakni dengan cara taroki. Jadi dia berupaya untuk naik. Kalau dalam istilah tasawuf itu ketemu sebuah konsep yang disebut dengan wihdatul wujud atau hulul. Jadi konsepnya antara hulul dan wihdatul wujud. Tapi itu bukan itu yang dimaksud oleh saya. Jadi di dalam tasawuf sendiri cara menyatukan manusia dengan Tuhan itu ada yang wihdatul wujud, ada yang hulul. Jadi ada yang taroki, ada yang tanajul. Dalam mendapatkan kebenaran dalam pendekatan filsafat itu ada yang menurut pendekatan filsafat itu bukan tanajul. Sebab kalau tanajul itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Gitu kan? Karena manusia itu lemah maka diturunkanlah wahyu. Nah, para filosof itu mengatakan bahwa filosof itu berupaya untuk mencari kebenaran. Lalu mereka mendapatkan apa yang disebut dengan kebenaran itu. Lalu ketika dia menemukan kebenaran itu dibenarkan oleh Sang Maha Suci. Jadi ujungnya sama bertemu dengan Tuhan. Oke, sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Cecep.
penjelasan yang begitu gamblang, kemudian juga sangat runut sekali dari mulai hakikat filsafat melahirkan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah filsafat dan agama. Satu hal yang menjadi catatan bagi kita semua bahwa kita tidak perlu alergi dengan filsafat. Terima kasih pemirsa, selamat ketemu kembali dengan saya Editya Nurdina dari DNA Business Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.